Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis program diagram. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Horace Sidalahi sebagai presentator, dan ada Andromeda sebagai penyusun, Emanuela Erlina sebagai pengumpul, dan Efraim Dianmago sebagai anggota. Sebelum masuk ke kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari bisnis program diagram atau yang sering kita kenal dengan istilah DPB. DPB merupakan cara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Kemudian ada kegunaan DPB, yaitu untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan proses bisnis di masa mendatang dengan melakukan analisa proses dan subproses aktivitas atau kegiatan pihak-pihak yang saling berinteraksi di dalam sistem yang digambarkan oleh DPB. Kemudian dapat simbol-simbol diagram proses bisnis, yaitu pemodelan proses bisnis menetapkan standar untuk menggambar DPB. Ada banyak simbol berbeda yang dapat digunakan dalam menggambar DPB untuk membantu mudah memahami. Yang pertama itu start atau begin. Start atau begin bersimbol seperti lingkaran, yaitu memiliki pengertian awal atau akhir suatu proses diwakili oleh sebuah lingkaran kecil. Kedua ada N, berbentuk bersimbol lingkaran dengan sisi tepi agak tebal, memiliki arti akhir dari suatu proses diwakili oleh lingkaran lebih kecil. Kemudian tiga ada activity in a process, simbolnya seperti persegi panjang, memiliki arti suatu aktivitas dalam suatu proses diwakili oleh persegi panjang dengan tepi bulat. Penjelasan tentang aktivitas ditempatkan di dalam persegi panjang. Terus ada keempat, decision, bersimbol seperti sejajar kenjang, memiliki arti keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh berlian. Penjelasan tentang keputusan ditempatkan dalam simbol. Kemudian ada 5, flow, digambarkan dengan simbol seperti anak panah, memiliki pengertian arus data atau informasi ditandai dengan anak panah. Kemudian ada 5, annotation information, bersimbol seperti anak panah yang putus-putus, memiliki pengertian informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis dimasukkan ke dalam DPB dan jika perlu putus-putus dicetak tebal dari penjelasan yang ke simbol. Dan itu teman-teman simbol-simbol yang ada dalam DPB. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus yang menjadi topik permasalahan kami. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kasus kami ambil, yaitu kasus yang terjadi di lembaga pembelajaran untuk kasus diagram proses bisnis. Sebuah organisasi atau instansi tentunya memiliki proses bisnis yang dijalankan untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional yang ada pada organisasi atau instansi tersebut demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Lembaga Bimbingan Belajar Prisma yang kami ambil sebagai salah satu contoh kasusnya merupakan salah satu bimbingan belajar yang saat ini berkembang. Seiring dengan berkembangnya suatu bisnis, maka tingkat pelayanan kepada pelanggan juga harus semakin baik. Saat ini, dalam menjalankan proses bisnis, LBP Prisma belum mempunyai proses bisnis yang baku dan jelas. Pencatatan data dilakukan masih secara manual dan akan berisiko hilangnya data-data tersebut. Ekspektasi dari Ketua LBP Prisma yaitu proses bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini yang diharapkan agar LBP Prisma itu berjalan dengan baik namun tanpa terkendala oleh sistem bisnis mereka atau gangguan mereka.
Nah, di sini ada diagramnya. Pas melakukan pendaftaran, kita melihat diawali di sini. Yang berdiri kan warna biru, hijau muda. Ini awalnya dimulai. Nanti akan diakhiri di sini stabil. Namun jika kita lihat analisisnya dalam tabel 1 ini, dalam kasus ini dilakukan analisis terhadap aktivitas yang ditunjukkan pada diagram proses pendaftaran siswa baru reguler Lembaga Bimbingan Belajar Pisma. Terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam diagram tersebut, yaitu pengecekan ketersediaan kelas masih secara manual. Terlihat dari tabel diagram tersebut. Pelayanan pendaftaran dilakukan oleh semua karyawan. Pengisian form pendaftaran membutuhkan waktu yang cukup lama. Pencatatan dan penyimpanan data pendaftaran dilakukan secara manual. Di sini terlihat juga bahwa diagram belum perbaikan ini lalu berbelit-belit belum dilakukannya adanya perbaikan. Nah, setelah dilakukan perbaikan akan seperti ini mengalami perubahan yang sangat signifikan berbeda dengan sebelumnya. Diagram ini memiliki analisis seperti berikut. Setelah dilakukannya, terdapat pembaruan pada masalah pertama dapat menambahkan suatu sistem informasi untuk mendukung kegiatan proses bisnis, dan standarisasi digunakan untuk mendukung perbaikan otomatisasi. Standarisasi juga diperlukan untuk memperbaiki masalah kedua. Penyederhanaan aktivitas pada masalah ketiga dan penambahan sistem informasi akan menyelesaikan masalah keempat, karena sistem dapat membantu pengelolaan dan menyimpan data. Sehingga perbaikan proses bisnis ini membuat bisnis dapat berjalan dengan baik dan dapat mempercepat waktu proses. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa dengan adanya perbaikan dan diagram juga semakin simpel, jadi semua proses itu akan semakin sederhana dan mudah dipahami oleh para karyawan, baik karyawan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok 7 saya akhiri. Terima kasih.